Perkenalkan, nama saya Sandrianti dan teman saya Maya Septiani akan mempresentasikan tentang subscriber internet telepon. Di sini ada struktur jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi dapat dibagi menjadi beberapa level atau tingkatan, yaitu ada IGE, TC atau tertiary canter, CC atau secondary canter, PC, dan LI atau local extender. Terus juga ada komponen dalam tingkatan jaringan telekomunikasi. Komponennya ada Luxtia Network, Local Network, Toll Network, International Network. 2. Fungsi pemberian nomor telepon, identitas pengguna, perangkat yang tersambung, petunjuk lokasi atau alamat perangkat telepon. 3. Ada metode sistem penomoran. Ada A. Penomoran secara tertutup adalah metode penomoran yang dapat dilakukan pada semua tipikal panggilan. B. Penomoran secara terbuka adalah penomoran yang diberikan berdasarkan tipe panggilan. 4. Teknik standar dalam penomoran terbuka. Ada prefix atau penetapan awal, ada standar area negara, terus juga ada berdasarkan kode area, berdasarkan subscriber number, terus juga ada berdasarkan format ISDN, ada juga penomoran untuk layanan khusus dan di darurat, ada sistem pengodean akses jaringan telekomunikasi data dan sistem penomoran mobile phone, ada juga sistem pengodean nomor layanan IN atau intelligence network. Yang terakhir ada penomoran penggunaan email. Ada juga C. Metode routing. Ada hierarki metode routing, ada klarifikasi pemilihan routing, ada juga teknik routing. Terus juga ada D. PSTN, Public Switch Telephone Network, adalah teknologi jaringan telepon yang cukup populer saat ini. 1. Ada telepon. Telepon analog adalah perangkat dasar dalam melakukan. 2. Ada network access, adalah komponen penyediaan jasa layanan sambungan telekomunikasi yang memungkinkan penelepon dan lawan bicaranya dapat routing terhubung. Ada CO3 atau Central Office, merupakan elemen PSTN yang memberikan jalur trunk bagi para penelepon. Ada 4. Trunk and Species Service adalah ketersediaan sebuah jalur komunikasi melalui sebuah media transmisi yang secara fisik adalah satu. 5. CPE atau Consumer Premises Equipment adalah perangkat yang dimiliki oleh pengguna sehingga dapat terkoneksi yang dunia luar melalui PSTN. Ada juga beberapa jenis perangkat yang dapat tersambung dengan sistem PSTN, yaitu analog phone adalah bekerja pada data analog atau suara. 2. Digital phone adalah bekerja dengan sistem digital pada jaringan TCP/IP. 3. Faksimil adalah bekerja dengan data digital yang biasanya terintegrasi dengan sistem. 4. Komputer adalah difungsikan sebagai telepon dengan bantuan tol soft telepon. Ada juga Wireless phone adalah perangkat telepon tanpa kabel. PBX adalah pengatur komunikasi telepon baik untuk modem, extension, maupun analog. 7. Modem adalah mengonversikan data analog dari PSTN menjadi data digital menuju komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meli Septiani. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jaringan local access.
LA Local Loop Access, jarum yang menghubungkan sistem jaringan telepon antara sentral lokal dengan perangkat LAN. 3 aspek penting dalam penghubungan jaringan, yaitu keadaan sosiografis, keadaan demografis, keadaan geografis. Terdapat 3 jenis komponen yang secara umum digunakan dalam pembangunan jaringan akses, yaitu ANT atau Access Node Terminal, NO atau Network Unit, NT atau Network Jaringan. Ada beberapa komponen yang menjadi elemen penyusun rangkaian daya tersebut, yaitu Main Distribution From, RK atau rumah kabel, DP Distributed Point, LTP kantor, terminal batas, roset. Jaringan kabel telepon lokal. Terdapat 5 jenis elemen pembentuk jaringan kabel telepon lokal, yaitu kabel primer, kabel sekunder, jumper wire, drop wire, indoor wire. F. Teknologi subscriber internet telepon. Salah satunya teknologi yang terkenal adalah GDSL atau dikenal dengan Digital Broadband, adalah metode layanan komunikasi data yang memiliki kemampuan transfer data lebih cepat atau sistem modem pada umumnya. Berdasarkan kapasitas pengiriman dan penerimaan data pada teknologi dibagi menjadi 2 macam, yaitu simetris dan asimetris. G. Teknologi DSL, Sistem Digital Subscriber Line, dapat dimanfaatkan sebagai media pengiriman data sejajar dengan layanan basis rata akses dengan kecepatan mencapai 160 kapasitas. Sistem HDSL, High Bit Rate Digital Subscriber Line. Sistem ini menyediakan 2 opsi standar yang berbeda, yaitu standar EI, standar 1I. Seri HDSL dapat diklasifikasikan menjadi golongan HDSL seri desktop atau standar online, HDSL seri root atau SLAM. Sistem VDSL, Very High Bit Rate Digital Subscriber Line, nama lain adalah BDSL, Brand Digital Subscriber Line, yang awalnya bernama VADSL, Very High Bit Rate HDSL. Sistem SDSL, Sync Line Digital Subscriber Line. Dengan SDSL, Anda dapat mengirimkan data yang variasi kecepatannya berbeda-beda pada sebuah kanal saluran berdasarkan standar EI dan TI. Sistem MDSL, Multi Systematic Digital Subscriber Line. Ciri khusus dalam teknologi MDSL adalah terdapat perangkat modem baik di sisi pusat sentral atau komunikasi data maupun di sisi pelayanan. Sistem ADSL, karakteristik ADSL mirip dengan MDSL, yaitu komunikasi yang terjadi didukung antara 2 modem, yakni di sisi sentral dan dapat data pelangganan. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.